Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 6 Desember 2022. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai kehidupan kita hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 14 sampai dengan 20. Ayat 14 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, "Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Amin firman Tuhan. Tema kita ditemani dan diberkati dalam kepahitan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 41 merupakan bagian kedua dari 3 bagian kitab Yesaya. Bagian kedua lebih banyak berbicara tentang kehidupan bangsa Israel di pembuangan. Menjadi bangsa yang terbuang adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan dan bahkan tanpa harapan. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Babel, bangsa yang telah menguasainya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa ini mengalami kepahitan dan dalam keputusasaan, berita pengharapan pun segera disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia menggambarkan Israel seperti cacing dan ulat. Gambaran ini menjelaskan kepada kita betapa rentannya Israel dalam kenyataan pahit ini. Mereka sungguh tidak berdaya. Selanjutnya pada akhir ayat 14 kita menemukan seruan Yesaya yang menyatakan bahwa Allah akan menolong Israel. Kata Ibrani untuk menolong adalah asar. Kata ini juga berarti menemani. Dan berlimpah-limpah. Jika kita memerhatikan ayat 15 sampai dengan 20, sangat jelas bahwa Tuhan menemani Israel dengan sangat berlimpah-limpah. Semua gambaran ketandusan pada pasal 24 seketika diubah menjadi sebuah kehidupan yang ditemani Allah secara berlimpah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apakah semua kenyataan pahit itu segera berlalu? Pasal 41 baru awal dari masa panjang pembuangan Israel. Maka pertolongan Allah akan menemani sekaligus akan menjadi sahabat untuk melimpahkan berkat-berkat di tengah kepahitan itu. Di saat kepahitan melanda dan kita berseru, bukan berarti kita akan segera lepas. Namun Allah akan menemani kita dalam keadaan itu untuk memberi kekuatan, pengharapan, dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu di mana kami bersekutu mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau selalu bersama dengan kami di tengah-tengah kehidupan dalam melakukan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.